Heyo nakama, comeback again bersama Kaneki Kentu. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas dan jangan lupa bersyukur. Di video kali ini kita akan membahas arti Will of D. Dan tidak usah berlama-lama, langsung kita ke pembahasannya. Jangan lupa di follow dulu ya. 本気でルフィだって他に頼りがいねえ。風車村には帰れねえし、山賊は嫌いだし、お前を追いかけなかったら俺は一人になる。終わり？俺死んだんだ。一人になるのはいてよりつれえ。友達の国だ。海賊王になる男だ。 Apa yang muncul di chapter 1069 kemarin bisa jadi adalah petunjuk dari Eiichiro Oda mengenai apa sebenarnya arti dari Will of D dalam seri One Piece. Seperti yang kita ketahui, salah satu misteri terbesar dari seri One Piece selain One Piece itu sendiri adalah tentang arti dari tekad D atau Will of D. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam ceritanya, Oda Sensei masih belum memberikan informasi apapun mengenai apa sebenarnya Will of D. Hal ini pun membuat banyak fans yang kemudian berspekulasi atau bahkan berteori tentang apa sebenarnya tekad D. Namun, chapter 1069 kemarin mungkin jadi petunjuk dari Oda tentang hal ini. Will of D pertama kali disebutkan oleh Dr. Kureha ketika dia mengetahui nama Luffy. Pada saat itu, Kureha mengatakan jika ternyata tekad D yang sempat Goldie Roger perlihatkan masih hidup sampai sekarang. Sayangnya, seperti yang disebutkan di atas, sampai saat ini masih belum ada penjelasan mengenai apa sebenarnya arti dari Will of D tersebut. Tekad D sendiri disebut-sebut akan bangkit di era Luffy ini. Mengapa? Karena Luffy dianggap sebagai kunci untuk kembali menyala semangat tersebut. Luffy juga bahkan diprediksi akan kembali membawa badai besar dari klan D yang akan mengancam keberlangsungan kaum naga langit. Meskipun arti sebenarnya masih sangat misterius, namun para fans sendiri banyak yang melontarkan teori atau spekulasi tentang apa arti sebenarnya dari tekad D tersebut. Misalnya ada yang berspekulasi jika D tersebut merupakan kepanjangan dari Dawn. Salah satu alasan terbesar mengapa arti D tersebut adalah Dawn adalah karena chapter pertama dari One Piece disebut sebagai Romance Dawn. Selain itu, alasan lainnya adalah ada banyak karakter dalam ceritanya yang menyebut tentang Dawn of the World atau kebangkitan atau fajar dunia sebagai sebuah peristiwa besar yang akan dihadirkan oleh kru topi jerami. Terdapat juga teori bahwa D berarti Devil yang jadi salah satu teori yang sudah cukup lama beredar di kalangan para fans. Teori ini muncul sebuah pernyataan bahwa klan D adalah musuh bagi para dewa, yaitu kaum naga langit. Dan musuh sejati dari para dewa tidak lain dan tidak bukan adalah sang iblis. Yang menarik adalah mereka yang mewarisi tekad D biasanya akan memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya, bagaimana mereka akan menyambut kematian dengan senyuman. Beberapa karakter terlihat tersenyum ketika menyambut kematian mereka. Contohnya Goldie Roger, Monkey D. Luffy, dan bahkan Saul. Meskipun begitu, terdapat pengecualian di mana Blackbird nampak berlawan dengan semua ciri-ciri yang diberikan tentang pewaris tekad D. Berbicara mengenai tekad D tersebut, muncul spekulasi lainnya setelah penjelasan menarik dari Vegapunk di chapter 1069. Dalam chapternya, Vegapunk menyebutkan jika buah iblis ternyata memiliki koneksi dengan keinginan atau hasrat seseorang. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan tekad D. Dalam spekulasinya, kepanjangan dari Will of D bisa jadi adalah Will of Desire.
Teorinya juga menjelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki atau mewarisi tekad tersebut yang mampu merubah atau mewujudkan hasrat tersebut menjadi buah iblis. Inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum naga langit dan world government begitu ketakutan dengan klan D. Dan mereka juga takut jika klan ini akan bangkit suatu hari nanti. Ketika kemudian seorang D memiliki tekad yang kuat, ini yang kemudian menjadi modal mereka untuk menciptakan buah iblis mereka sendiri. Dan mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa Vegapunk memiliki teori jika buah iblis tercipta dan terkoneksi dengan mimpi atau hasrat manusia. Teori ini seolah sejalan dengan teori yang populer lainnya yang menyebutkan jika kerajaan kuno yang mungkin membuat buah iblis dan kerajaan kuno adalah rumah bagi klan D. Selama 25 tahun seri One Piece berjalan, Eiichiro Oda memperkenalkan konsep buah yang memberikan kekuatan kepada mereka yang memakan sebagai devil fruit atau buah iblis. Namun, bagaimana jika hal itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya? Dalam teori ini dijelaskan jika ada kemungkinan jika nama asli dari buah iblis adalah desire fruit atau buah hasrat. Mengapa kemudian namanya berubah? Seperti yang kita ketahui, ada banyak rahasia besar yang belum terungkap terkait buah iblis. World Government memiliki kuasa penuh terhadap semua hal yang berkaitan dengan hal ini, termasuk tentang informasi buah iblis tersebut. Dalam ceritanya, kita tahu bagaimana World Government sering menghadirkan propaganda untuk melancarkan tujuan mereka. Di sisi lain, World Government pun tidak asing dengan menghapus atau menyembunyikan fakta tentang sesuatu. Misalnya mereka sudah sejak lama menyembunyikan fakta tentang abad yang hilang. Mereka juga menghapus fakta tentang sosok Nika dari catatan sejarah. World Government bahkan merubah nama asli dari buah iblis Luffy. Artinya kemungkinan jika World Government merubah nama asli buah ajaib ini bukan mustahil terjadi. Kemungkinan World Government sengaja merubah nama buah ajaib tersebut sebagai bagian dari propaganda. Mereka tahu jika buah iblis dibuat oleh para klan D yang dianggap sebagai iblis oleh mereka. Mengapa kemudian namanya dirubah? Jelas agar tidak ada orang lain yang memakannya dan klan D tidak akan pernah bangkit. Ketika hal tersebut terjadi, maka kekuasaan World Government dan kaum naga langit akan tetap aman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.